Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kelompok 5 ada Sofi Putri Maidini, Rini Kartika, Abdul Rozak, dan Nurul Aini Aprilia. Submateri yang akan dibahas ada pengertian hak, jenis-jenis hak individu di dalam perbankan, pengertian kewajiban, jenis-jenis kewajiban individu di dalam perbankan, pengertian tanggung jawab, dan yang terakhir pembagian tanggung jawab dalam manajemen perbankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Submateri yang pertama yaitu pengertian hak. Menurut KBBI, hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seseorang individu untuk berbuat atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan yang tertentu, serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu yang difungsikan untuk menuntut sesuatu. Hak merupakan suatu perangkat yang bersifat universal yang sudah melekat atau ada pada seorang individu atau setiap manusia sejak mereka lahir. Hak atau perangkat universal tersebut sangat adil karena berlaku untuk semua orang dan tidak memandang perbedaan apapun yang melekat pada manusia, seperti jenis kelamin, agama, warna kulit, kelompok budaya, kebangsaan, kasta, profesi, dan masih banyak lagi. Jenis hak yang memiliki pengertian serta karakteristik seperti yang telah dijelaskan itu, yakni hak asasi manusia atau HAM. Kemudian, jenis-jenis hak individu di dalam perbankan. Jenis-jenis hak individu dalam perbankan itu sendiri ada dua. Yang pertama, hak nasabah. Hak nasabah itu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi barang atau jasa penggantian apabila barang atau jasa itu diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua itu ada hak bank. Hak bank itu diantaranya mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah. Kedua, menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Yang keempat, pemutusan rekening nasabah ini cukup banyak sekali ditemui. Yang kelima, mendapat buku cek, bilet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral. Oleh sebab itu, kewajiban akan selalu melekat pada kehidupan manusia dalam melakukan sosial bermasyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang yang sudah dewasa. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Jenis-jenis kewajiban individu di dalam perbankan. Kewajiban nasabah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi
dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati. 4. Mengikuti penyelesaian hukum sengketa pelindungan konsumen secara patut. Kewajiban nasabah secara umum. Yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah. 2. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank. 3. Menyetor dana awal persyaratan yang ditentukan oleh bank. Dalam hal ini, dana awal tersebut cukup bervariasi tergantung dari jenis layanan jasa yang diinginkan. 4. Menyetor dana awal yang ditentukan oleh bank. 5. Menyerahkan buku cek atau giro bilget atau tabungan. Jenis-jenis kewajiban individu di dalam perbankan. Kewajiban bank ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. 5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu, serta memberi jaminan atau garansi. 7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian atau pemanfaatan barang yang diperdagangkan. 8. Memberi kompensasi, ganti rugi atau pergantian apabila barang dan jasa diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pengertian tanggung jawab. Wiyoto menjelaskan, tanggung jawab adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang pantas dan efektif. Pantas berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas normal sosial dan harapan yang umum diberikan untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab merupakan kemampuan untuk memahami mengenai apa yang bersifat positif dan negatif, berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, dan berusaha melakukan hal yang positif. Tanggung jawab merupakan sikap mengambil keputusan yang patut dan efektif, merupakan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial, kesanggupan untuk menentukan suatu sikap, dan memikul risiko terhadap apa yang telah dilakukannya. Pembagian tanggung jawab dalam manajemen perbankan. Pembagian tanggung jawab merupakan salah satu cara atasan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bank. Direktur utama bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh usaha bank. Oleh karena itu, ia harus membagi tanggung jawabnya ke dalam bagian-bagian yang jumlahnya tergantung pada kompleksitas usaha dan volume bisnis banknya. Akan tetapi, tanggung jawab yang telah diberikan kepada orang lain tidak akan melepaskan seluruh tanggung jawab seorang direktur utama. Selanjutnya, masing-masing pejabat dalam hierarki itu membagi fungsinya ke dalam komponen dan membebankannya kepada masing-masing orang. Seorang dirut hendaknya hanya menahan yang tidak bisa dikerjakan orang lain dan melimpahkan sisanya kepada eksekutif yang lain. Selanjutnya, para eksekutif ini melimpahkan pula wewenangnya kepada level yang lebih rendah dalam garis wewenang itu. Sukses atau gagalnya atasan tidaklah diukur dengan prestasinya sendiri, tetapi dengan total usaha bagiannya yang merupakan usaha kelompok dalam satu bagian. Direktur utama juga bertanggung jawab penuh kepada para pemegang saham. Begitu pula setiap level dalam organisasi itu bertanggung jawab penuh kepada atasan langsungnya. Atasan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan bagiannya, baik yang dikerjakan sendiri maupun dikerjakan oleh para bawahannya dalam rantai komando atau chain of command.